TikTok Shop. Pemerintah optimisme TikTok berasal dari pertemuan signifikan. Pemerintah banyak online itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Arya Chandra Kusuma. Di kesempatan kali ini kita kedatangan dua bintang tamu dari dua daerah yang berbeda yang bakal membantu kita buat ngasih tahu jawaban kenapa sih TikTok Shop bisa sampai ditutup. Sebelumnya kita persilakan masuk dulu dua bintang tamu kita, Ridwan dan Cika. Halo, apa kabar Ridwan, Cika? Kasih kesan-kesan dulu dong, kan kalian dari jauh nih, kesan-kesan di Semarang. Ya, saya tahu sendiri kan Semarang panas banget. Tapi gak ada bedanya sih sama Kendal. Kalau di Bojonegoro sih ya masih dingin lah, enak, sejuk, masih ada sejuk. Polusinya di Semarang itu ya Allah. Padat banget juga ya. Oke. Jadi dua bintang tamu kita ini dari Kendal sama dari Bojonegoro atau dari provinsi Jawa Timur. Jauh juga ya teman-teman. Jadi di sini aku bakal minta bantuan kalian buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku tanyain seputar tentang tutupnya TikTok Shop. Buat pertanyaan pertama nih, aku bakal minta bantuan Ridwan buat ngejawab apa sih yang nyebabin TikTok Shop itu bisa sampai ditutup. Yang pertama itu ya merusak ekosistem harga pasar UMKM. Ya karena tahu sendiri lah TikTok Shop harganya murah, sekaligus juga dapat dikirim langsung ke rumah, nggak perlu datang ke tempat atau punya kan. Jadi ya UMKM itu tidak bisa bersaing, bahkan susah banget untuk bersaing. Yang kedua itu ya regulasi dari pemerintah Indonesia yang kemarin itu undang-undang e-commerce dan jual beli tidak boleh Jadi satu. Terus yang ketiga itu impor ilegal. Ya barang murah dari mana kalau nggak dari impor dari luar negeri kan? Khususnya dari Tiongkok itu yang sekarang gencarnya teknologi di sana. Jadi mereka barang masuk nggak pakai cukai juga. Ya, jadi ya pajaknya itu nggak ada pajaknya mah bahkan. Jadi mereka bisa pasang harga murah di bawah pasaran. Iya. Oke. Kalau dampak positifnya dari ditutupnya TikTok Shop itu apa sih? Ya yang pertama itu ya pasti meminimalisir perdagangan ilegal. Ya seperti impor barang-barang itu kan ya pasti kurang banget kan karena dihilangkannya TikTok Shop. Yang kedua itu ya mengembalikan harga pasar lagi yang semula itu hancur, harga itu kurang banget karena adanya TikTok Shop ya bisa jadi kembali berubah. Ini harga pasar gitu ya, kami jadi punya nama lagi buat jualkan produknya gitu. Yang ketiga itu juga memberi kesempatan e-commerce lain untuk lebih berkembang. Contohnya ya Shopee, Tokopedia, Lazada itu kan biar lebih up lagi lah. Jadi sama rata lah ya e-commerce yang lain dengan TikTok Shop. Terus kalau buat dampak negatifnya sendiri dari tutupnya TikTok Shop, yang pertama itu pasti yang seperti orang yang suka nge-live promotor yang menawarkan itu dia pasti kehilangan pekerjaannya. Yang semula dia bisa mengasih nafkah kepada keluarganya ya sekarang bisa kerja lagi. Yang kedua juga berkurangnya referensi harga. Yang kita kan biasanya membandingkan dari TikTok, dari Lazada, Shopee kan membandingkan dari 3 platform itu biasanya. Nah, satu platform itu hilang, jadi ya kita hanya berpatok pada 2 platform yang lain juga atau platform-platform selain TikTok Shop. Kalau mau mencari harga yang lebih murah itu sudah tidak bisa karena ya tutupnya TikTok Shop. jadi di pertanyaan selanjutnya nih, aku butuh jawaban juga buat ngejawab pertanyaan ini. Sudah tepatkah kebijakan pemerintah yang dibuat buat tutup TikTok Shop ini? Kalau menurutku sendiri itu kurang tepat ya, karena dengan ditutupnya TikTok Shop bakal mengakibatkan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Sedangkan pemerintah sendiri tidak memberi lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, kan kayak anak-anak muda yang sekarang tuh banyak sekali yang kayak kerjanya tuh di TikTok Shop, Promotor. Iya kayak promotor gitu lah. Nah itu kayak, dan itu kan nggak cuma
di kota-kota aja ya, kayak yang di desa banyak itu yang membantu UMKM, maksudnya kayak yang sebelumnya nggak terkenal gitu, kayak kita nggak tahu, terus kayak dengan adanya TikTok Shop itu bakal bisa tahu. Oh iya, jadi viral gitu. Bisa memperbaiki apa ekonominya. Benar. Jadi biar masyarakat kecil yang punya potensi bisa memanfaatkan itu. Dan itu pun juga kayak kadang kan kayak kita sendiri kalau mau buka usaha, misal buka di ruko itu kan kayak banyak banget tuh butuh uang. Yang bedanya kan biar, nah misal kalau di TikTok Shop itu kan kita bisa kayak di rumah tinggal ganti background gitu kan, misalnya di rumah, jadi kayak biayanya tuh lebih ringan dibanding kayak kita jualan langsung. Mungkin kurang efektif sih dilakukannya TikTok Shop. Kalau dari Cika sendiri alternatifnya buat kerugian dari semua itu? TikTok itu kayak ngasih aplikasi e-commerce gitu, kayak bikin aplikasi e-commerce sendiri dan disetujui oleh pemerintah. Jadi dipisah gitu ya? Iya. Medsos sama e-commerce gitu? Iya. Terus yang kedua tuh kayak mungkin kita bisa dibatasi pembeliannya, misal jam nggak harus 24 jam kayak TikTok itu dibuka, TikTok Shop itu dibuka, jadi kayak misal jam 1 sampai jam 5 itu dibuka, terus jam 6 sampai jam 10 ditutup, jadi kita cuma bisa beli sampai jam 1 sampai jam 5. Itu sih kalau menurut pendapatku sendiri. Jadi lebih teratur gitu ya? Iya. Langsung semuanya ke TikTok Shop, Iya. terus jadi platform lain online bisa bersaing gitu kan? Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari aku sendiri. Dengar-dengar kan TikTok Shop bakal misahin diri yang tadinya dari sosmed e-commerce itu jadi satu, bakal jadi e-commerce TikTok sendiri nih. Itu benar nggak sih? Kalau dengar dari internet, dari platform media manapun itu kelihatannya tidak TikTok itu sudah mengajukan proposal ke pemerintah. Kalau dia itu ingin mengajukan jual beli sendiri, khusus aplikasi jual beli sejenis Shopee, Lazada. Tapi ya kita tunggu saja nanti regulasi dari pemerintah gimana, mau setuju atau tidak atau pertimbangannya lagi. Itu urusan pemerintah ya. Kita tinggal menunggu kapan breaknya aja. Oke. Tentunya pasti jawaban iya dari pemerintah ditunggu dari pengguna-pengguna TikTok ya. Karena mudah buat berbelanja, sekaligus ada promotor yang mempromosikan, jadi kita tahu barangnya seperti apa. Jadi berarti kesimpulan dari topik pembahasan kali ini, TikTok Shop itu ditutup karena e-commerce dan sosial media itu tidak boleh jadi satu. Jadi dari pihak pemerintah pun emang tidak memperbolehkan TikTok jadi satu antara e-commerce dan sosial media. Maka dari itu, dari pihak TikTok harus mengajukan proposal dan meminta persetujuan dari pemerintah buat memisahkan antara aplikasi sosial media dan aplikasi e-commerce. Oke, terima kasih Cika sama Ridwan buat datang ke podcast hari ini. Terima kasih jauh-jauh dari Bojonegoro, dari Kendal, itu kan juga butuhkan waktu. Dan terima kasih banget lah buat kalian buat bantu kita ya sebagai pengguna TikTok biar tahu kenapa sih TikTok itu bisa ditutup, dan kita hari ini udah tahu jawabannya. Oke, sekian dari aku selaku host. Terima kasih. Sama. Oke.